Halo brother, balik lagi bersama gua Anomali. Ya, kali ini gua akan bawakan kalian sesuatu yang emang para cowok suka gitu ya, yaitu adegan action di dalam dunia anime. Mungkin beberapa dari kalian gak ada yang suka action atau lebih memilih romance mungkin. Tapi bagi gua pribadi, adegan action merupakan salah satu elemen wajib yang harus ada di setiap tontonan gua. Karena gua emang suka genre action adventure. Intinya, yang ada adegan baku hantamnya gua pasti suka gitu ya. Oke, cukup bercandanya. Dan gue mau bilang bahwa sebenarnya udah banyak anime yang nampilin adegan action. Tapi kali ini gue milihnya secara random atau adegan-adegan yang masih bisa gue ingat aja. Kalau kalian ada referensi atau adegan action terfavorit yang menjadi andalan kalian, bisa banget kasih tahu gue di kolom komentar. Dan mungkin gue akan buat part 2-nya mengenai segmen action ini ya. Oh ya, satu hal lagi. Gue nggak bisa membawakan adegan full actionnya, karena kalian tahu sendirilah kebijakan YouTube tentang copyright. Dan kalau maksa, bisa-bisa video gue kena strike gitu kan. Tapi jangan khawatir, gue akan selalu memberikan kalian yang terbaik tentunya. Asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sikat videonya brother. And let's begin. Adegan action yang pertama datang dari anime Gintama. Ya, siapa yang nggak tahu Gintama? Salah satu anime komedi yang sampai sekarang menyandang gelar terbaik, mungkin. Siapa sangka di balik genre komedinya, anime Gintama juga berhasil membawakan adegan action yang serius pada karakternya. Khususnya Gintoki. Salah satu adegan action yang masih gue ingat sampai sekarang ada di arc pembunuhan Shogun atau Shogun Assassination. Di mana di dalam arc tersebut mempertemukan Gintoki dan Takasugi. Sebelumnya, Gintoki dan Takasugi merupakan kawan lama di salah satu dojo atau perguruan yang melatih seni pedang. Tapi pada saat perang Jowi sedang berlangsung, mereka harus menyaksikan tragedi yang sangat pedih dan membekas di hati mereka, sehingga membuat mereka harus berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Akhirnya, ketika mereka berdua bertemu kembali, kedua orang ini memiliki beda pandangan terhadap dunia yang mereka tinggali pada saat itu. Dan hal ini juga yang menyebabkan adanya konflik serius di antara mereka sampai-sampai harus buy one. Adegan action di sini benar-benar brutal banget dan pure pakai pedang dan tangan kosong. Nggak ada campur tangan jurus-jurus aneh ala-ala penyihir atau caster magician. Untuk buatan anime di tahun 2015, hal ini udah bagus banget. Dan gue sangat appreciate bahwa kedua karakter ini memang kuat, sangat idealis, dan nggak mau ngalah satu sama lain. Gue juga nggak expect bahwa adegan di sini bakal benar-benar saling tusuk, hingga mereka sekarat dan hampir meninggal. Yang kadang membuat gue khawatir tentang kematian para karakter ini, karena sebenarnya gue nggak tega buat lihat mereka mati gitu ya. Dan hal ini juga yang buat gue kagum dengan sosok Gintoki. Di balik kekonyolannya, ia ternyata merupakan seorang samurai yang kuat dan bahkan berani mengklaim bahwa rekannya yaitu Shinpachi, Kagura, serta dirinya sendiri udah cukup buat melindungi satu negara dari kehancuran yang ingin dilakukan oleh orang-orang seperti Takasugi. Kita lanjut ke salah satu anime yang baru saja rilis atau udah selesai tayang tentunya. Ya, akhirnya movie dari Fate Stay Night, Heavenfeel bagian ketiga, Spring Song bisa kita nikmati sekaligus menjadi movie penutup di alur cerita Fate Stay Night. Sebenarnya di anime ini ada beberapa adegan action yang bagus. Cuma yang paling fresh dan membekas di ingatan gue ya ini. Menuju klimaks cerita harus mempertemukan Rider dengan Alter Saber. Atau kasarnya bisa kita bilang Dark Saber. Di mana Saber sendiri merupakan mantan servan si Emiya Shiro yang udah direbut, paksa dan diberikan semacam kontrak kutukan di mana ia harus bersedia menjadi servan orang lain dan sekaligus menjadi Saber Alter. Seperti yang kita ketahui bahwa Saber merupakan salah satu karakter ikonik dari Fate series ya. Dan entah kenapa banyak banget yang kayaknya emang suka sama ini karakter gitu. Secara pribadi, gue malah lebih suka Rider sih di series ini karena ia merupakan karakter yang penuh misteri. Dan selama ini, kekuatannya juga nggak terlalu banyak diperlihatkan, sehingga membuat gue tertarik dengan karakter yang satu ini. Kita lanjut. Pada saat Shiro selaku main karakter ingin menyelamatkan Sakura dari belenggu kegelapan yang saat ini sedang mengontrol dirinya, Saber Alter menghadang perjalanan Shiro sehingga memaksa Shiro dan Rider harus bertarung melawan Saber Alter ini. Kita tahu bahwa Saber Alter udah pasti sangat kuat, dan bahkan awalnya Rider sendiri nggak yakin bisa ngalahin Saber Alter. Namun, berkat kegigihan Shiro dan rencana yang udah dibuat bersama Rider, ia akhirnya memiliki kepercayaan dirinya dan bilang ke Shiro, kalau ia bertarung dengan serius, Rider dapat mengimbangi kekuatan Saber Alter selama 3 detik saja. Selama adegan actionnya berlangsung, jujur gue sempat bingung pertarungan macam apa yang bakal ditampilin oleh para servan ini.
Karena selama gua nonton, kelihatan banget bahwa Rider sangat ragu buat menghadapi si Saber Alter ini. Tapi setelah gua tonton sampai akhir, gua bisa bilang kalau adegan action mereka cukup fresh untuk keluaran di awal tahun 2021. Dan gua juga sempat lupa bahwa studio yang menggarap movie ini juga ufotable gitu kan. Jadi gua langsung sungkem. Banyak efek yang bakal kita lihat di adegan ini. Pergerakannya juga sangat fluid, apalagi detik-detik akhir, di mana kita akan dimanjakan dengan keagungan ufotable dalam membawakan efek-efek pertarungan yang sangat meriah, dan lain-lain. Emang udah passionnya ufotable buat beginian, so gua gak kaget lagi dengan adegan fight yang diberikan. Yang ketiga, kita sampai di Boruto, Naruto Next Generation. Sebenarnya gue nggak ngikutin series dari Boruto, dan secara pribadi gue anggap perjalanan Naruto udah selesai di Naruto Shippuden. Tapi karena ini segmen mengenai action, akhirnya gue memasukkan pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Momoshiki di video ini, karena emang ada action yang cukup menarik di animenya. Tentu saja dengan rekapan cerita yang udah gue denger dari temen yang emang udah ngikutin ini anime tentunya. Berawal dari Momoshiki yang menangkap Naruto dan ingin mengambil kekuatan bijunya, sama seperti yang udah dilakukan Kebi sebelumnya. Namun, rencana Momoshiki tidak berjalan mulus, karena hal tersebut sudah diketahui oleh Sasuke. Akhirnya, berkat bantuan dari para Kage, Momoshiki mulai terdesak dan memaksanya untuk mengambil atau memakan kekuatan dari rekannya agar bisa mengimbangi kekuatan para Kage. Namun, pada adegan ini, yang menjadi sorotan pertarungannya cuma Naruto, Sasuke, dan Momoshiki. Ada hal yang menarik yang gua pahami. Jadi si Momoshiki ini dapat menyerap segala macam ninjutsu sehingga memaksa Naruto dan Sasuke menggunakan taijutsu untuk melawan Momoshiki. Menarik. Gue sangat merindukan pertarungan yang gak banyak melibatkan jutsu-jutsu sebenarnya. Entah udah berapa lama sejak adegan pertarungan legendaris yang diberikan oleh Kakashi versus Obito atau Madara versus Everybody. Pada adegan action yang diberikan pada anime Boruto ini cukup epic dan gak monoton dengan aksi yang itu-itu doang. Perpindahan dari satu poin fight ke poin yang lain juga sangat fluid banget. Apalagi jarang-jarang gue lihat Naruto dan Sasuke combo bareng gitu kan. Chemistry mereka juga udah dapat banget di adegan ini. Sehingga dengan adanya adegan action ini dapat mengobati kerinduan gue terhadap aksi Naruto dan Sasuke di Naruto Shippuden sebelumnya. Selanjutnya, gue membawakan salah satu anime tetangga yaitu dari Cina. Gue lupa nama animenya dalam bahasa Cina, tapi kalau dalam bahasa Jepang, namanya Hitori no Shita. Kali ini, gue memilih adegan action yang terjadi di season 3-nya. Dalam anime ini, terlihat bahwa Xiaoye selaku main karakter sedang diikuti oleh 3 orang misterius dan mencoba untuk mengalahkan dan menangkap Xiaoye. Namun, sebelum pertarungan dimulai, anime ini menyuguhkan aksi kejar-kejaran dengan menggunakan teknik parkour yang udah jarang banget gue lihat di anime lain. Elemen parkour yang dibawakan pada anime ini membawakan kesan fresh bagi gua saat nonton anime ini. Gerakannya juga nggak mengecewakan, semuanya terasa lancar dan digarap dengan serius oleh studionya. Selama adegan fightingnya berlangsung, awalnya mereka saling baku hantam dengan sistem keroyokan 1 lawan 3. Pertarungan mereka selama di adegan ini menggunakan bela diri dari Cina yaitu bela diri Tai Chi. Selain itu, action di anime ini dibawakan dengan sangat epik, karena memadukan pertarungan tangan kosong dengan sedikit bumbu sihir yang melibatkan beberapa elemen tentunya. Gerakannya juga fluid dan gak ngebosenin buat ditonton. Selama gua nonton ini anime, gerakan yang ditampilkan memang menunjukkan eksistensi gerakan bela diri banget dan gak ngasal main hantam secara membabi buta. Gua gak tahu kenapa dengan anime buatan Cina, tapi makin kesini anime Cina emang makin membaik dari segi story dan adegan actionnya yang super smooth, yang bisa memberikan berbagai macam variasi dari serangan-serangannya. Gua gak bisa komen banyak tentang ini anime, karena jika gua lihat dari adegan actionnya, udah cukup terkesan dengan pembawaan yang sederhana dan gak semeriah anime Jepang dengan berbagai efek-efeknya yang wah banget. Akhirnya, kita masuk ke adegan action yang terakhir. Kali ini gue memilih dari salah satu anime lawas yang pernah gue tonton semasa awal-awal SMA. Yap, anime ini adalah salah satu OVA Yozakura, Tsuki ni Naku. Dalam OVA ini, lebih menceritakan Shido yang merupakan seorang anggota kepolisian dari cabang Nadeshiko Matsudaira. Konflik awal terjadi ketika salah satu anak angkat Shido yang bernama Kana diculik oleh iblis
atau yokai serigala hitam yang bernama Rokaku. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa karakter yang bernama Kana dan Mina merupakan anak kembar. Dan orang tua asli mereka meninggal karena kecelakaan akibat keganasan yokai atau iblis. Sehingga Shido yang saat itu sedang bertugas merasa sangat bersalah karena tidak dapat menyelamatkan orang tua Kana dan Mina. Akhirnya, Shido berjanji akan membesarkan Kana dan Mina sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya. Dan tentu saja, pihak kepolisian juga ikut membantu memikul tanggung jawab dari Shido. Setelah penculikan Kana, Rokaku ini langsung secara terang-terangan datang ke kantor polisi untuk membuat onar, sekaligus ingin mengambil Mina secara paksa dengan tujuan dapat memakan Kana dan Mina secara sekaligus, demi mendapatkan keabadian. Oh iya, satu hal lagi yang harus kalian ketahui, bahwa Kana mempunyai kekuatan setengah vampir, di mana kalau ia terkena darah, maka tubuhnya akan cepat tumbuh menjadi orang dewasa. Begitu juga dengan Mina, tubuhnya juga bakal tumbuh menjadi dewasa kalau kena air. Iya, air, bukan darah ya, karena Mina mewarisi setengah kekuatan dari mermaid. Oleh karena itu, si Rokaku mengincar si loli kembar ini untuk membuat dirinya menjadi abadi atau immortality. Oke, lanjut. Selama penyerangan Rokaku, tidak banyak hal yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian, khususnya Shido. Namun, berkat dukungan dari semua anggota kepolisian di divisi tersebut, akhirnya Shido mengakui bahwa dirinya belum mau menyerah. Dan Nadeshiko selaku ketua kepolisian di sana, akhirnya meminta Shido untuk bergerak sebagai sebuah tim. Pada akhirnya, Shido dan Rokaku dipertemukan dan langsung by one. Sementara anggota kepolisian lainnya akan melakukan setup atau pengepungan untuk iblis ini. Buat gue pribadi, adegan fight yang diberikan sangat bagus untuk anime keluaran 2013-2014. Apalagi, pertarungan mereka murni tangan kosong dan gak berlebihan. Gerakannya juga selayaknya kita lagi berantem dengan musuh ya, dan gak lebay kalau dilihat. Saling gelut, saling hantam, saling lempar barang, udah jadi elemen penting saat berantem. Tapi, sayangnya adegan action mereka gak bertahan lama, karena sekali lagi gue katakan bahwa pada adegan ini, Shido tidak akan melawan iblis ini sendirian. Karena keselamatan Kana dan Mina menjadi tanggung jawab semua anggota kepolisian dari divisi Nadeshiko Matsudaira. Dan bisa dilihat ya, bagaimana kerjasama yang dilakukan pihak kepolisian untuk menyudutkan si Rokaku. Gue tahu bahwa anime ini underrated, tapi bagi gue, anime ini merupakan salah satu yang terbaik pada masanya menurut gue. So, itulah best 5 adegan action di dunia anime menurut gua. Sebenarnya masih sangat banyak adegan action yang ingin gua bawakan. Tapi gua rada-rada lupa di anime apa aja dan di episode berapa adegan action tersebut terjadi. Selagi gua nyari dan berusaha untuk mengingat hal tersebut, buat kalian yang emang punya referensi atau punya adegan action terfavorit yang menjadi andalan kalian, bisa banget buat nulis di kolom komentar. Bisa aja ya kan referensi dari kalian sesuai dengan yang gua cari-cari selama ini. Lumayan untuk gua jadiin konten di part 2-nya nanti. Hahaha. Oke brother, sekian dulu untuk konten yang gue bawakan hari ini. Jangan lupa subscribe agar kalian bisa mendapatkan konten-konten lainnya seputaran anime yang akan gue bawakan di hari-hari selanjutnya. Gue Anomali pamit undur diri. Stay safe brother. Ciao. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, I know thoughts won't stand. 2 hoes, 10 toes, no guap, cotton bands, no whips, no chips, no kicks, Jackie Chan, and she bad.